qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab istiqomah bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan menurut Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqomah itu ciri-cirinya adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, yaitu orang yang tidak punya rasa takut dan tidak pernah sedih. Hidupnya di dunia ini tidak punya rasa takut kepada manusia dan tidak merasa sedih kondisi apapun. Jadi kalau kita masih takut ini, takut itu, khawatir tidak makan, khawatir ini itu, sedih karena tidak punya uang, tidak punya beras, berarti kita ini masih belum istiqomah. Ki ajar istiqomah. Makanya kalau kita ini masih belum istiqomah, ndak usah merasa lebih baik daripada orang lain. Istiqomah ini biasanya terus menerus dilakukan sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Dan istiqomah ini lebih baik daripada min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah atau kesaktian. Kesaktian itu masih di bawahnya istiqomah. Sekarang hadis yang pertama, wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abi Amr ini berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, berilah saya nasihat atau kata-kata yang saya tidak pernah tanya kepada orang selainnya engkau. Jadi minta sesuatu yang tidak akan ditanyakan kepada selain Nabi. Qala, Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, berimanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian istaqim, istiqomah. Istiqomah ini luzumut ta'ah ala Allah. Jadi terus menerus taat kepada Allah selama hidup kita. Ini namanya istiqomah. Dan orang yang istiqomah ini biasanya kondisi apapun, dibenci, dicaci, dihina, ini tetap istiqomah. Jadi tengeren wes membeda orang ono uang umpamanya berubah istiqomahnya gara-gara umpamanya masalah makanan, berubah gara-gara masalah uang, berubah karena ada banyak atau sedikitnya pengikut. Itu biasanya bukan termasuk orang yang istiqomah, tapi belajar istiqomah. Kalau orang istiqomah tidak ada perubahan apapun kecuali ada uzur seperti sakit, kena bencana, biasanya datang ke masjid tidak datang karena umpama sakitnya sakit atau kakinya patah. Ini ya bukan itu. Jadi kalau ada masalah yang tidak enak, sebenarnya bisa datang tapi tidak datang. Nah ini namanya istiqomahnya masih belajar.
Yang nomor 2, ini perhatikan baik-baik ya, betul perhatikan baik-baik, biar kita ini semakin lama semakin tawaduk, semakin sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak akon-akon, tak kongakon. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu. Kata Nabi, qaribu, sederhanalah, jadi bersikap sederhanalah, sabiasa, ada apa-apa ini biasa, tak kagetan, tak kerjetan, tak gawoan, biasa. Qaribu, sederhanalah, tak gawoan, sabiasa. Wasaddidu, dan berkatalah benar atau berperilakulah benar. Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita semakin tawaduk kepada Allah sebagai hamba, semakin sopan. Ketahuilah bahwa tidak akan selamat, siapapun tidak akan selamat di antara kalian disebabkan amal perbuatannya. Ini kalau dulu kita merasa paling sekarang perhatikan baik-baik. Tidak akan selamat, siapapun tidak akan selamat dengan amalnya. Jadi tidak ada orang itu selamat dengan amalnya sendiri, tidak ada. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Artinya tidak selamat dengan amal ibadah atau amal perbuatannya. Qala, Nabi menjawab, wala ana, saya pun juga tidak akan selamat dengan amal perbuatan saya. Jadi Rasulullah sendiri pun tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat dari ancaman api neraka dengan amalnya sendiri. Tidak ada ya. Perhatikan baik-baik, maletak kon akon melolo ya. Illa ayyadaghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Semua, kata Rasulullah, tidak akan selamat, termasuk saya sendiri sebagai Nabi tidak akan selamat dari api neraka di akhirat dengan amal kita sendiri, kecuali mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada orang itu masuk surga, selamat dari api neraka, kemudian masuk surga gara-gara amalnya sendiri, itu tidak ada. Kecuali sudah mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah ngaku-ngaku sudah pantas masuk surga karena puasanya banyak, karena baca Al-Qur'annya banyak, karena sodakohnya banyak, jamaahnya banyak. Tidak ada itu. Kalau merasa begitu, dia semakin tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja memang tidak selamat walaupun saya dari api neraka kemudian masuk surga, kecuali ini Nabi Muhammad ini, kecuali mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus buat apa ibadah kita setiap hari? Ya buat syarat saja, sebenarnya tidak nyucuk, tak sesuai dengan surganya Allah yang diberikan nanti, tidak nyucuk, tidak sesuai. Jadi ibadah kita ini terlalu sedikit apabila dibuat bayar untuk masuk surga dan selamat dari api neraka, terlalu sedikit. Makanya tidak usah kon aku ibadahnya akeh, tidak usah. Kalau di syarahnya itu dijelaskan kenapa kok begini. Iya, coba modal utamanya kan dari Allah. Hidayah untuk bisa beramal soleh dari siapa? Dari Allah.
Kemudian kesehatan untuk taat kepada Allah dari siapa? Dari Allah. Setiap hari makan kemudian kuat ibadah taat kepada Allah, makannya dari siapa? Dari Allah. Jadi semua modalnya taat, modalnya ibadah, modalnya amal soleh, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ibadah. Ada sebuah cerita, ada orang itu masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit pakai oksigen, jadi sudah dibungkus mulutnya itu, dikasih saluran oksigen karena tidak bisa napas. Setelah selesai dapat beberapa hari, dapat 3 hari, oksigennya dibuka. Setelah ditanya ke dokter berapa biayanya selama 3 hari, karena pakai oksigen Pak, jadi per hari 2,5 juta. Pasien ini menangis ya. Pasien ini menangis mendengar 2,5 juta oksigen yang dihirup, udara yang dihirup selama perharinya 2,5 juta. Pasien ini menangis, kemudian ditanya oleh petugas rumah sakit, kenapa menangis Pak? Apakah Bapak tidak kuat bayar untuk membayar biaya oksigen ini? Si pasien ini menjawab, tidak, yang saya tangisi bukan saya tidak kuat bayar oksigen ini per hari 2,5 juta, bukan itu. Terus kenapa Bapak kok menangis? Saya menangis betapa mahalnya nyawa ini. Sehari semalam saja bayarnya harus 2,5 juta. Padahal kita setiap hari bernafas enak, keluar ke dalam nafas kita tidak pernah bayar. Coba umpamanya ditarik bayar oleh Allah Ta'ala, oksigen bayar sehari semalam, nafasnya 2,5 juta. Kira-kira sanggupkah kita? Nah, ini hanya urusan nyawa, belum urusan mata yang nikmat bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, melak, medem, saren, melak, boleh, rau. Belum nikmat itu. Berapa nanti jumlahnya uang yang harus dibayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini semua modal yang kita lakukan, yang kita pakai, semua apa yang kita butuhkan untuk berbuat ibadah, beramal soleh, semuanya modalnya dari Allah. Bisa nafas modalnya dari Allah, gratis tanpa bayar. Kemudian hidayahnya yang sangat mahal, lah semua orang bisa melakukan amal soleh. Kemudian ada lagi sehat tangan kaki, bisa berjalan ke masjid. Ini umpama punya kaki patah satu, mama, kan sudah tidak enak jalan ke masjid. Ini semuanya gratis, modalnya semua dari Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan selama ini semuanya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka, kecuali kita ini sudah mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar hadis seperti ini, insya Allah kita ini tak kongako ya, tak cul mengacul tang ibadah banyak, tak gitu wis. Sopan wis ke Allah, ya Allah, kesoal ya Allah, diberi kuat ibadah, diberi hidayah, diberi sehat, diberi bernafas. Terima kasih. Tahu ceritanya juga orang zaman dulu, di zamannya Bani Israel, 500 tahun beribadah, tidak pernah maksiat, 500 tahun beribadah terus, sujud terus kepada Allah, tidak pernah maksiat. Kemudian mau dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmat dan anugerah Allah, tidak mau. Saya tidak mau ya Allah kalau masuk surga gara-gara rahmatnya Engkau dan anugerah Engkau. Saya tidak mau, karena ibadah saya ini banyak, 500 tahun tidak pernah maksiat. Oh gitu ya, kata Allah Ta'ala, tidak mau ya Allah, rugi saya, gitu. Padahal 500 tahun. Terus maunya apa? Saya mau masuk surga dengan amal saya ya Allah. Ini sudah hamba yang sombong ini. Oh begitu, oke, kata Allah Ta'ala. Sekarang kalau kamu mau beribadah karena ibadahmu sendiri, bukan karena rahmat dan ampunan anugerah saya, oke, sekarang ditimbang
mata, nikmat mata kamu yang satu saja, situng nikmat mata aja ditimbang nikmatnya mata yang sebelah. Akhirnya ditimbang. Setelah ditimbang, ternyata nikmatnya mata yang satu sebelah itu lebih besar daripada ibadahnya selama 500 tahun. Mangkan cekku megengku yang dadi orang malah soroano jangan ku ngaku. Sudah langsunglah ini nikmat dari Allah. Sudah diaku ini anugerah dari Allah. Kalaupun nanti selamat dari neraka kemudian masuk surga, yaitu juga karena rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya sendiri. Amalnya sendiri itu gak nyucuk apa boleh kungkura bajang lema baktok. Oh, ini 500 tahun ya. 500 tahun tidak pernah maksiat. Nah kita lihat berapa tahun? 60 tahun maksiat dan ibadahnya draw itu kadang draw sama-sama banyak ya. Kau ngaku lah. Tak todus tak atau pangeran ya. Todus ya. Kalau sudah baca hadis seperti ini, akhirnya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sopan dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang ndak usah akon wislah taat kepada Allah, ibadah yang benar, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah taala gitu toh. Ndak usah macam-macam ya. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.